Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya manajemen kas dan surat berharga. Baik, sebelum kita masuk ke materi manajemen kas itu, kita harus tahu dulu nih kas dan surat berharga itu apa. Nah, kas dan surat berharga itu coba teman-teman ingat lagi ketika kita membahas terkait dengan rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas itu ada yang namanya current asset, quick asset, dan cash asset. Yang mana yang lebih liquid? Yang lebih liquid di antara likuiditas itu adalah cash rasio cash ya. Dimana di sini dikatakan bahwa kas dan surat berharga itu adalah jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Maksudnya adalah yang liquid ini yang mudah untuk dicairkan sebagai kas ya. Karena kas adalah yang dipegang oleh perusahaan, makanya disebut dengan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Nah, kas itu merupakan seluruh uang tunai yang ada di tangan, cash on hand, dan dana yang disimpan di bank. Ya, itu adalah kas. Nah, surat berharga apa? Surat berharga adalah investasi jangka pendek yang bersifat temporal yang bila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas gitu. Nah, teman-teman semuanya, kita berbicara tentang manajemen kas berarti kita berbicara tentang salah satu current asset ya. Ya, itu adalah kas dan surat berharga. Selain dari kas dan surat berharga, current asset itu apa? Adalah piutang dan persediaan. Oke, next di slide selanjutnya kita akan berbicara tentang kebutuhan kas. Nah, dalam kebutuhan kas ada yang namanya cash outflow dan juga inflow. Kalau yang out berarti dia adalah aliran kas keluar, yaitu kebutuhan kas untuk pembayaran. Contoh pembayaran apa? Pembayaran utang, pembayaran beban biaya gaji misalnya ya, atau pembayaran apa lagi nih? Pokoknya yang bayar-bayar sewa gitu. Nah, kalau cash inflow itu adalah aliran kas masuk yang merupakan aliran sumber dana dari mana kas diperoleh. Ya, bisa teman-teman lihat bahwasanya ketika teman-teman berbicara tentang sumber dan penggunaan dana atau kas, itu kan kemarin kita sudah mempelajari tentang modal kerja ya. Modal kerja tersebut juga ada dari mana datangnya kas, sumber kas, dan juga pendanaan. Nah, di sini juga kebutuhan kas ada aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Nah, aliran kas masuk itu juga terbagi atas dua. Ada yang kontinu dan juga tidak kontinu atau tidak rutin. Kalau kontinu berarti adalah contohnya itu yang merupakan operasional bagi perusahaan. Contohnya penjualan produk, produk utama perusahaan yang dijual tunai maupun dijual secara kredit. Berarti dia piutang gitu. Nah, selanjutnya itu adalah aliran kas masuk tidak rutin. Contohnya penerimaan uang sewa gedung, penjualan aktiva yang tidak terpakai, dan lain-lain. Di mana yang aliran kas masuk tidak rutin ini itu ibaratnya tuh sekali-sekali gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke motif mempertahankan kas itu apa? Ada tiga. Ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, yang ketiga ada spekulasi. Kalau motif transaksi berarti adalah kebutuhan untuk melakukan transaksi usaha. Misalnya itu kita membayar upah tenaga kerja, membayar pajak, ya kan, dividen, terus pengadaan, persediaan itu adalah motif transaksi. Kalau berjaga-jaga, namanya berjaga-jaga berarti kita itu ada yang namanya ketidakpastian di dunia ini. Jadi kita perlu berjaga-jaga seandainya ya ada kebutuhan mendadak. Nah, uang ini ada gitu. Kas ini ada. Nah, ketidakpastian aliran kas pada masa yang datang. Jadi karena adanya ketidakpastian aliran kas pada masa mendatang, maka ada motif berjaga-jaga ini. Gitu. Contohnya teman-teman kalau seandainya diri kita ya kita contohkan kita berkendara menggunakan motor misalnya pergi kemana-mana. Nah, motif kita mempertahankan kas minimal di saku itu ada 10.000 untuk apa? Untuk tambal ban kalau seandainya ada adanya kita itu yang namanya apa? Misalnya kejadian yang tidak kita inginkan ya. Jadi pastikan ada keadaan di mana oh bisa jadi nih ban saya bocor di sana di sini gitu ya. Berarti ada kas minimal yang ada di saku kita untuk memperbaiki
memperbaiki apa? Ban motor kita itu yang bocor tadi, gitu. Nah, yang ketiga itu adalah motif spekulasi. Nah, spekulasi ini berbeda ya teman-teman sama investasi. Kalau spekulasi ya, itu bagaimana mereka itu mendapatkan capital gain. Sedangkan kalau investasi, capital gain juga diharapkan, tapi dividen juga gitu. Dimana kalau investasi dia tuh mengholdnya itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau spekulasi itu berarti dia misalnya dia membeli saham di hari ini itu 5.000. Ketika saham tersebut naik, tiba-tiba naik di malam hari ini, ya 5.500, mereka langsung jual gitu. Sehingga mendapatkan capital gain sebesar 500 per lembar sahamnya. Seperti itu ya. Jadi spekulasi motif atau motif spekulasi ini adalah kebutuhan untuk spekulasi, kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan surat berharga. Perubahannya apa? Perubahan harga gitu. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Apa sih risiko dan keuntungan? Nah, keuntungan memiliki kas yang cukup atau kas yang optimal adalah kita dapat memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga. Jadi maksudnya teman-teman, keuntungan kita memiliki kas yang cukup ini yang tidak berlebih ataupun yang tidak berkurang. Ya, kenapa kita bisa memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga? Karena kita memutarkan kas tersebut menjadi investasi. Misalnya kas yang ada di tangan kita ini kita investasikan ke reksadana kah atau yang lain-lainnya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kita gitu. Contohnya kita berinvestasi 100.000. Ternyata dari investasi tersebut kita memperoleh bunga sebesar 10.000. Jadi yang kembali ke kita adalah 110. 10.000 ini adalah keuntungannya. Ya, selanjutnya adalah memperoleh potongan pembelian dari supplier. Misal, kalau seandainya kita memiliki kas yang cukup untuk membeli persediaan yang banyak, pasti kalau seandainya kita membeli satu persediaan, itu akan berbeda harganya dengan kita membeli ketika kas yang kita keluarkan itu banyak. Misalnya kita membeli persediaan itu dalam jumlah lusinan atau ratusan. Pasti supplier akan memberikan diskon, ya enggak? Selanjutnya adalah likuiditas kita. Nah, teman-teman lihat lagi rasio likuiditas, di mana ketika aset lancar kita yang masuk di dalamnya kas itu besar, nah dibagi dengan apa utang lancar yang kecil, maka likuiditas kita semakin tinggi. Itulah keuntungannya kalau kita memiliki kas yang cukup. Nah, sedangkan kalau seandainya kita risiko mempertahankan kas yang kecil itu adalah pasti nih terganggunya operasional perusahaan, ya. Kegiatan sehari-hari perusahaan itu terganggu karena kita tidak ada kas yang memadai untuk itu. Misalnya tiba-tiba kita memerlukan membeli persediaan ini atau membeli apa gitu ya, padahal kas kita tidak ada gitu. Oke, itu ada risiko dan keuntungan ketika kita memiliki kas yang cukup dan risiko ketika kita mempertahankan kas yang kecil. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan kas yang optimal itu? Cara yang menentukan kas yang optimal nanti kita akan pelajari. Caranya itu ada dua. Ada yang model persediaan dan juga stokastik. Nah, kas dan surat berharga ya yang optimal itu jika kondisi yang akan datang diketahui pasti ya. Jadi apa? Bisa kita ramalkan kondisi yang akan datang, maka akan mudah menentukan kas yang optimal. Tapi karena tidak pasti, maka perlu kita untuk forecasting, meramalkan kira-kira kas optimal itu berapa, gitu ya. Bila perusahaan kelebihan kas, maka diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga untuk mencapai kas yang optimal tersebut. Tapi jika tidak ada biaya transaksi dan surat berharga dapat diubah menjadi kas dalam waktu yang singkat, maka perusahaan tidak memerlukan kas. Oke. Nah, perlu pengelolaan atau manajemen kas yang efektif dan efisien, ya, efektif dan efisien. Teman-teman harus tahu nih efektif apa, efisien apa, ya. Nah, selanjutnya adalah berapa besar kas minimal yang harus ada di perusahaan dan berapa kas ideal yang bisa disimpan perusahaan sehingga operasi tidak terganggu dan juga kas yang ada tidak menganggur terlalu lama. Jadi teman-teman ketika kas itu kurang, maka apa dampaknya? Kalau kas tersebut tidak kurang atau mencapai titik bawah, itu adalah berimbas kepada terganggunya operasional perusahaan. Tapi kalau misalnya kas itu terlalu banyak, maka kita itu adanya kehilangan kesempatan, ya opportunity cost untuk mendapatkan kesempatan
keuntungan yang lebih banyak ketika kita menahan kas tersebut terlalu lama, maka banyak mengganggunya kas tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kas optimal itu? Nah, saya sudah bilang tadi ada dua cara, yaitu model persediaan yang pertama, dan yang kedua adalah model stokastik. Oke, kita lihat di model persediaan. Model persediaan ini dikemukakan oleh William Baumol, di mana dia itu menggunakan konsep yang namanya EOQ, berarti persediaan ya, untuk menentukan kas optimal dalam kondisi kepastian. Jadi di mana dia itu menganggap bahwasanya ya kas tersebut adalah relatif konstan setiap hari. Jadi ada asumsinya. Seperti itu. Nah, dia asumsinya itu adalah perusahaan memiliki persediaan kas yang relatif konstan setiap periode. Misalnya, periodenya itu selama 1 tahun. Jadi kas tersebut itu relatif konstan selama 1 tahun itu, satu periode itu gitu. Nah, perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual surat berharga. Carrying cost, menahan uang tunai, opportunity cost atas bunga yang hilang, sama dengan biaya tetap untuk mengubah surat berharga menjadi uang tunai. Ya, nanti ada di rumusnya itu biaya transaksi, terus ada juga bunganya. Oke, kita lihat ini. Jadi dalam model persediaan itu kita perlu sebelum kita mencari kas optimalnya berapa, perlu kita cari total biayanya. Oke, maksud saya sebelum kita cari total biaya, kita harus mencari kas yang optimal berapa. Nah, teman-teman lihat ya, ini ada rumusnya. Total biaya sama dengan T per C dikali B ditambah dengan C per 2 dikali I. Apa itu T, apa itu C, nanti kita akan lihat. Di mana C itu cara mencarinya adalah akar dari 2BT per I. Nah, kita lihat apa itu T atau C atau B gitu ya. C adalah kas optimal, B adalah biaya transaksi, biaya tetap transaksi, T adalah total permintaan kas pada periode tersebut, I adalah tingkat bunga surat berharga, di mana T per C adalah banyaknya transaksi pada periode tersebut, T per C dikali dengan B adalah total biaya tetap selama periode tersebut, dan C per 2 adalah rata-rata kas, dan C per 2 dikali dengan I adalah laba yang hilang karena menahan kas. Gitu. Nah, ini adalah model persediaan jika kita dikurvakan, di mana holding cost ketika bertemu dengan liquid asset itu adalah C. Oke, di mana total biayanya itu adalah di atas gitu. Oke, selanjutnya adalah model contoh model persediaan. Ya, contoh soalnya. Contoh soalnya itu adalah kebutuhan kas selama satu periode adalah 8 juta, di mana biaya tetap transaksinya adalah Rp400. Tingkat bunga yang berlaku adalah 15%, dan berapa kas optimalnya? Kita lihat lagi. C rumusnya adalah 2BT ya, 2B dikali dengan T per I per bunga. Jadi rumusnya adalah 2 dikali dengan biaya transaksi dikali dengan kebutuhan kas itu atau T ya, kebutuhan kas dalam satu periode dibagi dengan I. Coba teman-teman lihat lagi ini rumusnya. Yang ini ya rumusnya C. Oke. Setelah teman-teman tahu rumusnya dan juga diketahui semua angka, maka teman-teman tinggal memasukkan angkanya. Berarti C atau kas optimal sama dengan 2 dikali 400 dikali dengan 8 juta per 0,15. Di mana teman-teman harus mencari yang di kurung ini dulu, baru dibagi dengan 0,15, baru diakarkan. Sehingga akan didapat hasilnya Rp206.556. Ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa sih kelemahan dari model persediaan ini. Tentunya karena dia menganggap kas itu harus stabil asumsinya, maka kelemahannya itu adalah sulit mengukur biaya tetap, terus mencakup biaya eksplisit dan implisit. Terus metode dapat diterapkan dengan asumsi permintaan dana setiap periode konstan. Padahal apa teman-teman kenyataannya? Kenyataannya adalah permintaan dana ataupun kas tersebut adalah berfluktuatif, tidak konstan ya. Terus pembayaran tunai juga sulit untuk diramalkan. Makanya di sini terdapat model stokastik di mana dikemukakan oleh Miller-Orr. Dia bilang bahwasanya penentuan kas optimal dalam kondisi yang tidak pasti. Ingat, di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian.
Nah, perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Bila saldo kas mencapai batas atas, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yaitu adalah menjual, ya. Nah, maksud saya, ya, menjual surat berharganya, hendaklah merubah sebagian kas tersebut dalam surat berharga agar menjual atau membeli, sorry. Ketika saldo kas kita itu di batas atas, maka kita berusaha untuk dia itu mencapai kas optimal di bawahnya, ya. Itu berarti kita cara mengurangi kas tersebut adalah dengan membeli. Kalau kita membeli kan kas keluar, berarti yang kita dapatkan adalah surat berharga, ya. Itu adalah caranya. Ketika saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya berubah sebagian kas tersebut dalam surat berharga agar saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Sebaliknya, bila saldo kas mencapai batas minimal atau batas bawah, maka perusahaan dapat menjual surat berharga sehingga mencapai jumlah saldo kas yang ideal. Kenapa dia menjual surat berharga? Karena kan dia di batas bawah, berarti dia memerlukan cash. Kalau kayak kas yang dia perlukan atau uang tunai, berarti dia harus menjual sesuatu untuk mendapatkan kas. Apa yang dia jual yaitu adalah surat berharga. Nah, selama kas berada di antara titik batas atas maupun batas bawah, maka perusahaan tidak perlu melakukan transaksi karena dia berada di range kas yang optimal. Nah, asumsinya apa? Asumsinya adalah biaya tetap diketahui, di mana biaya tetap untuk menjual surat berharga sama dengan biaya tetap untuk membeli. Baik, kita lihat dong rumusnya. Nah, di sini teman-teman, pasti teman-teman tahu ini adanya kurva yang berfluktuatif ya. Ini menandakan bahwa S itu tidak konstan. Nah, ini adalah batas bawah. Ini batas atas. Jadi perusahaan tidak boleh melebihi batas atas ini, teman-teman. Di mana ketika dia mencapai titik batas atas ini, dia harus apa? Dia harus membeli surat berharga untuk dia itu sampai di titik optimal ini, Z. Ya. Nah, ketika dia berada di batas bawah, maka perusahaan harus menjual surat berharganya agar mendapatkan kas. Nah, coba kita lihat di sini ya. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan harus perusahaan membeli H sampai Z. H sampai Z. Ya, H sampai Z rupiah surat berharga sehingga saldo kas menjadi Z. Sedangkan saat kas mencapai dengan 0, perusahaan menjual surat berharga sebesar Z rupiah. Z rupiah agar saldo kas kembali menjadi Z kembali. Nah, teman-teman lihat di sini itu ketika batas bawahnya 0. Bu, kalau seandainya batas bawahnya itu bukan 0, perusahaan harus ada kas berjaga-jaganya. Nah, berarti ini batas bawahnya ini bisa perusahaan tetapkan di sini, teman-teman. Nanti bikin garisnya di sini lagi, gitu ya. Nah, itu akan ada caranya batas bawah itu bagaimana cara mencarinya. Sedangkan di slide Bapak tidak diterangkan, nah nanti saya akan menerangkannya, oke? Selanjutnya adalah rumus dari model stokastik ini, di mana jumlah kas setelah terjadi transaksi itu dikatakan Z sama dengan ada akar 3 dari 3 dikali dengan B apa? B itu adalah biaya transaksi surat berharga dikali dengan R kuadrat, yaitu varians aliran kas masuk bersih setiap hari. Dan dibagi dengan 4I. Itu apa? Bunga harian surat berharga. Kenapa dijadikan harian? Karena dia kan berfluktuatif setiap harinya. Makanya I-nya itu harus kita rubah menjadi harian dulu. Jadi dibagi 360 dulu gitu ya teman-teman. Jangan dimasukkan bunga per tahunnya atau per periodenya. Nah, di mana nanti kita dapat mencari H, batas atasnya itu adalah 3 kali Z. Nah, rata-rata kas adalah Z tambah H dibagi dengan 3. Berarti jumlah kas setelah terjadi transaksi ditambah dengan di atas kas dibagi dengan 3. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah contoh soalnya. Bila biaya transaksi bila biaya tetap setiap transaksi adalah 500 dan R kuadrat adalah 1000, ingat teman-teman yang diketahui ini adalah R kuadrat bukan R. Ya, berarti ini tinggal kita masukkan aja karena dia udah dikuadratkan. Oke. Bunga I sama dengan 18% per tahun. Jadi kita jadikan dulu dia jadi hari, di mana 1 tahun itu dia bilang bahwasanya diketahui 360 hari. Nah, yang ditanya adalah berapa besarnya Z ya. Misalnya Z biaya tetap tadi setelah apa? Z itu sama dengan kas optimal sebenarnya teman-teman ya. Dimana kalau di slide Bapak itu Z itu adalah jumlah kas yang terjadi setelah transaksi. Oke. Dan H batas atas dan juga rata-rata kas.
Nah, ini, cara mencarinya ini adalah seperti ini teman-teman. Tadi diketahui bahwa biaya tetapnya itu atau B-nya itu adalah 500. Jadi teman-teman tinggal masukkan, berarti 3BR kuadrat, akar 3 dari 3BR kuadrat dibagi 4I adalah ini, 3 dikali dengan 500 ya, biaya tetapnya, dikali dengan varians aliran kasnya itu tadi diketahui 1000. Nah, yang diketahui adalah R kuadrat. Kalau seandainya yang diketahui tidak R kuadrat, maka teman-teman harus pangkatkan 2 dulu. Nah, karena ini yang diketahui adalah R kuadrat, maka tidak perlu lagi dikuadratkan. Nah, selanjutnya dibagi dengan 4 dikali dengan bunga. Bunganya 18%. Jadi 4 dikali dengan 0,18 dibagi dengan 360. Karena 1 tahun itu ada 360 hari. Gitu. Maka didapatkan hasil dari Z adalah Rp908,56. Nah, bagaimana cara mencari H? Cara mencari H adalah 3Z, di mana Z sudah kita cari, berarti Z ini dikalikan aja dengan 3, dapat Rp2.725,68. Jadi, perusahaan tidak boleh melebihi batas atas ini, teman-teman. Jadi, ketika dia mencapai batas atas, maka harus membeli surat berharga untuk sampai ke titik Z kembali. Nah, berapa rata-rata kasnya? Itu tinggal ditambahkan antara Z ditambah H dibagi dengan 3. Maka didapatkan Rp 1000 ya, 1211 dibagi dengan 41 gitu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang anggaran kas. Nah, anggaran kas ini sebenarnya teman-teman ini sangat panjang. Ya, ini kita singgung aja sedikit. Oke, anggaran kas itu adalah disebut juga dengan cash budget. Itu schedule untuk menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Perusahaan akan mengetahui keadaan kas yang ada secara lebih pasti demi menjaga likuiditas perusahaan. Ingat, kas ini kan termasuk current aset. Makanya dia harus dijaga karena berkaitan dengan likuiditas. Oke. Apa tujuan dari anggaran kas? Anggaran kas tujuannya adalah membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode kegiatan operasi perusahaan. Terus juga mengetahui adanya kelebihan ataupun kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu dan merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan atau defisit yang terjadi. Terus menentukan besarnya kas untuk pembayaran-pembayaran dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Oh, maksud saya investasi. Selanjutnya adalah mengetahui waktu kapan suatu pinjaman atau kewajiban lainnya harus dibayarkan. Nah, fokus dari anggaran kas ini adalah merencanakan aliran uang kas masuk dan juga merencanakan aliran uang kas keluar. Contoh penyusunan anggaran kas itu, cara susunnya adalah menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran operasi perusahaan, terus menyusun rencana transaksi finansial, baru menyusun anggaran kas finalnya, aliran uang kas masuk tersebut. Contohnya itu teman-teman bisa lihat di slide 23 seperti ini adalah anggaran kas. Baik, itu adalah tentang anggaran kas. Nah, teman-teman, saya akan merangkumnya lagi. Itu ada catatan saya selama di kuliah, di mana yang perlu teman-teman ketahui adalah dalam kas ini, yang pertama itu manajemen kas itu ada cash inflow dan cash outflow, di mana aliran kas masuk itu ada yang continue dan tidak continue. Yang continue adalah hasil penjualan produk kita ya. Tidak continue itu adalah tidak bisa diperkirakan jumlahnya karena tidak berkelanjutan. Ya, misalnya penjualan aktiva tetap tadi, misalnya kita menerima uang sewa ya, atau penjualan aktiva tetap ini seperti mesin yang tidak terpakai lagi kita jual. Oke, aliran kas keluar itu yang continue-nya adalah pembelian bahan baku, pembayaran beban dan lain sebagainya. Itu adalah continue ya, berulang-ulang setiap periodenya. Sedangkan untuk yang tidak continue, aliran kas tersebut adalah pembayaran hutang, pembelian aktiva tetap, itu kan tidak continue ya. Nah, tadi juga kita sudah bahas tentang 3 kegunaan kas di perusahaan, itu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan juga spekulasi. Baik. Nah, tadi juga kita sudah bahas bahwasanya untuk menentukan kas yang optimal itu ada 2 metode, yaitu adalah inventory atau persediaan model atau deterministic model, di mana dikemukakan oleh William Baumol, yaitu digunakan untuk perusahaan di mana perusahaan tersebut yang kebutuhan kasnya itu stabil atau dapat diperkirakan. Tidak boleh melebihi kas optimal, ya. Rumusnya tadi sudah kita ketahui, C sama dengan 2 kali BT kali T per I. Ya. C itu adalah kas yang optimal, B adalah biaya tetap untuk pinjaman atau mengkonversikan surat berharga atau biaya transaksi. Selanjutnya T adalah jumlah kebutuhan kas selama satu periode, dan I adalah tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari kas yang menganggur bila diinvestasikan dalam bentuk surat berharga. Nah, ketika kita sudah tahu C berapa,
maka kita akan dapat mencari Y. Y itu cara mencarinya adalah B dikali dengan T per C ditambah dengan I kali C per 2. Nah, ini di rumus Bapak itu dibalikkan ya, teman-teman. Tapi hasilnya nanti akan sama. Di mana Y itu adalah total biaya minimum untuk mendapatkan saldo kas tertentu, sedangkan T per C itu adalah frekuensi transfer, sedangkan C per 2 adalah kas rata-rata. Nah, model kedua untuk menutup kelemahan dari inventory model, itu adalah stochastic model yang dikemukakan oleh Miller dan Orr. Itu digunakan untuk perusahaan yang kebutuhan kasnya tidak bisa diperkirakan karena berubah-ubah atau berfluktuatif secara rutin. Nah, boleh melebihi kas optimal, tetapi tidak boleh melebihi batas atas, ya. Di mana itu rumusnya itu saldo rata-ratanya adalah sama ya, Z tambah H dibagi dengan 3. Nah, teman-teman, tadi kan saya bilang bahwasanya di batas, di apa tadi? Di PPT Bapak ya, itu kan rumus dari saldo kas yang optimalnya itu adalah akar 3 dari K kali B kali dengan R kuadrat ya. Di sini adalah standar deviasi R kuadrat, sama saja. Dibagi dengan 4I. Nah, itu aja kan rumus Bapak, karena dianggap bahwasanya batas bawah perusahaan tersebut adalah 0. Tapi ketika perusahaan tersebut menetapkan batas bawahnya, maka ditambah dengan batas bawah. Itu ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di sini di keterangan bahwa M itu adalah saldo kas yang optimal, B adalah biaya tetap untuk pinjaman atau mengkonversi surat berharga. Terus standar deviasi ini adalah atau penyimpangan perubahan kas atau variansnya ya. Tadi kalau R kuadrat itu adalah aliran variansnya. Nah, aliran kas variansnya. Nah, yang I itu adalah tingkat bunga harian surat berharga. Di mana batas atas itu bisa dicari dengan 3 kali M. Atau ini kan sama Bapak Z tadi ya, 3Z. 3 kali M. Nah, karena kita ketahui batas bawahnya, misalnya ya, kalau di PPT Bapak kan itu batas bawahnya 0, tapi kalau diketahui oleh perusahaan itu batas bawahnya tidak 0, maka cara mencari batas atasnya itu setelah kita cari 3 dikali Z atau dikali M ini dikurangkan dengan 2 kali batas bawah, gitu ya teman-teman. Nah, contoh soalnya itu adalah sebuah perusahaan selama 1 tahun membutuhkan kas besar 180 juta. Biaya untuk mengkonversikan surat berharga adalah 2.500 per transaksi. Apabila berarti ini ya, ini T-nya ya teman-teman ya. Ini adalah B-nya. Nah, apabila ada kas yang menganggur, maka perusahaan akan menginvestasikan dalam bentuk surat berharga dengan tingkat keuntungan adalah 10% per tahun. Berarti ini adalah I-nya. Hitunglah. Nah, teman-teman lihat di sini kan ada kata-kata selama 1 tahun, selama 1 periode. Berarti kalau seandainya ada kata-kata seperti itu, teman-teman, berarti yang kita gunakan adalah model dari persediaan yang dikemukakan oleh Baumol. Itu ya, yang ditanya adalah saldo kas minimalnya, frekuensi transfernya, kas rata-rata, total biaya untuk mendapatkan kas, dan grafiknya bagaimana. Nah, di sini bedanya ya. Nanti kita akan bisa mengetahui bagaimana bentuk grafiknya. Nah, yang kedua, soal kedua itu adalah sebuah perusahaan mempunyai saldo kas yang dengan standar deviasi 800. Berarti kan yang diketahui standar deviasi. Ya, berarti R-nya yang diketahui, bukan R kuadratnya. Nah, teman-teman jangan terjebak ya dari soal ini. Berarti teman-teman harus mengkuadratkannya lagi. Nah, diketahui biaya transfer surat berharga adalah $50 per transaksi. Tingkat bunga surat berharga adalah 9% per tahun, ya. Terus jika saldo minimal atau batas bawahnya itu ditentukan oleh perusahaan sebesar $1.000. Tentukanlah saldo kas optimal, saldo kas maksimal atau batas atas, dan grafiknya. Oke, saya ragu ini udah share-nya ke catatan saya atau belum ya. Coba saya ulangi lagi share screen ya. Oke. Oke ya teman-teman, itu adalah contoh soalnya. Teman-teman bisa screenshot dulu ya. Ini contoh soal yang sudah saya bacakan tadi. Oke. Nih. Ini adalah contoh soalnya ya teman-teman ya. Terus rumusnya itu perbedaannya adalah dengan PPT tadi. Ini di sini jika diketahui ada batas bawahnya, makanya rumusnya ditambah dengan batas bawahnya, dan ketika kita mencari batas atas adalah dikurangi dengan 2 kali BB gitu. Itu aja bedanya teman-teman. Oke, kita masuk ke cara mencarinya. Jadi untuk yang nomor pertama itu kan yang diketahui adalah T-nya 180 juta. Nah, yang B-nya itu adalah 2.500 dan I adalah 10% per tahun. Jadi kita masukkan saja untuk saldo kas optimal yang A ya. Itu caranya adalah 2 kali B kali T per I terus diakarkan.
Nah, sehingga didapatkan, tinggal masukkan angka aja, itu didapatkan 3 juta rupiah. Oke. Selanjutnya adalah frekuensi transfer, itu cara mencarinya adalah T per C. Jadi T-nya itu kan tadi 180 juta. Dibagi dengan C-nya ada kas optimalnya udah kita cari, yaitu 3 juta, maka didapat 60 kali. Karena ini frekuensi berarti dari di dalam kali. Kas rata-rata itu adalah C per 2, berarti 3 juta dibagi dengan 2 adalah 1.500. Sehingga total biaya untuk mendapatkan kas adalah Y sama dengan B kali frekuensi transfer ditambah dengan I dikali dengan kas rata-rata. Maka didapatkan itu adalah 300.000. Bagaimana grafiknya? Grafiknya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, grafiknya itu berarti kas rata-rata kan C per 2. Itu adalah di tengah-tengah, 1.500.000. Nah, ini adalah waktunya. Terus kas yang optimalnya itu ya kan yang dicari adalah saldo kas optimal. Nah, yang di atasnya ini adalah 3 juta rupiah gitu. Itu aja ya, berarti kas minimalnya adalah 0 di perhitungan metode persediaan ini yang dikemukakan oleh Baumo. Nah, untuk yang nomor 2 itu yang diketahui adalah standar deviasinya. Ya, standar deviasinya bukan variansnya karena ini belum diakarkan. Nah, ini 800. B-nya biaya transaksinya kita lihat di sini contoh soal B-nya itu adalah 50 dolar. Nah, dan I-nya itu adalah 9% dan batas bawahnya adalah 1.000. Oke, udah diketahui nih. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang A saldo minimalnya itu adalah akar 3 dari 3 dikali B dikali dengan standar deviasi yang telah diakarkan atau varian aliran kas. Dibagi dengan 4I, karena batas bawahnya diketahui, maka teman-teman perlu menambah dengan batas bawah. Tapi jika tidak diketahui batas bawahnya, berarti rumus teman-teman sampai di sini saja. Oke? Baik. Selanjutnya adalah ketika kita udah tahu yang diketahui itu B dan standar deviasi dan I-nya sudah diketahui, tinggal teman-teman masukkan saja angkanya. Berarti 3 dikali 50 dikali dengan 800 dikuadratkan yang 800 itu karena dia standar deviasi bukan varians ya. Dibagi dengan 4 dikali dengan bunganya. Bunganya itu teman-teman didapat 0,025% setelah dibagi dengan 360. Itu ya. Nih, dibagi 360 dulu karena dia kan harian ya. Sedangkan yang diketahui adalah tahunan, makanya kita bagi dengan 360 dulu. 360 dulu. Maka didapatkan itu hasilnya adalah setelah diakarkan 3 itu adalah jangan lupa ditambahkan dengan batas bawah. Hasilnya 5.579. Untuk batas bawahnya itu kalau misalnya tidak diketahui batas bawahnya berarti batas atas itu cuma sampai 3 kali M aja. Tapi kalau misalnya diketahui batas bawahnya, berarti rumusnya adalah 3 kali M dikurang dengan 2 dikali batas bawah. Ya, berarti itu 3 dikali 5.579 dikurang dengan 2 dikali 1.000, didapat 14.737. Nah, itu kan teman-teman lihat bahwasanya di sini kita juga disuruh untuk membuat grafik, berarti perusahaan boleh memiliki kas di atas kas optimal, yaitu 5.579, tapi maksimal hanya 14.737 batas atasnya, dan minimal itu 1.000, tidak boleh 0. Ya, jadi kalau diketahui batas bawahnya itu tidak 0, maka teman-teman perlu menambahkan rumusnya lagi. Nah, grafiknya gimana? Grafiknya berarti kan karena dia itu tidak konstan, ya berfluktuatif, makanya garisnya ini juga kayak keriting gitu ya, teman-teman. Nah, di mana yang ada itu adalah batas atas, M atau kas optimal, atau C ya sama Bapak, atau BB, batas bawah. Nah, ini kan udah kita cari tadi batas bawah udah diketahui 1.000. Yang kita cari kas optimalnya itu dapat 5.579 dan batas atasnya adalah 14.737. Nah, ini kan kas maksimal. Ini adalah kas yang optimumnya batas bawah. Ketika perusahaan tersebut mencapai batas atas, maka perlu membeli surat berharga sebesar 14.737 sampai dengan 5.579. Nah, ketika perusahaan itu berada di sekitar batas bawah, maka perusahaan perlu menjual surat berharga dari 5.579 sampai 1.000 yang harganya seperti itu, sehingga bisa mencapai kas optimum lagi. Seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, untuk anggaran kas teman-teman, tadi kan ada sudah dibilang sama Bapak ya, ini mungkin teman-teman sekilas saja. Tadi kan caranya itu pertama menentukan apa? Menentukan menentukan anggaran kas tersebut ada anggaran transaksi operasi, transaksi finansial, baru adanya transaksi final. Ya, coba teman-teman lihat lagi nih PPT Bapak ya. Itu caranya kan ada 3 nih penyusunan anggaran kas. Itu menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran operasi kas, menyusun rencana transaksi finansial, dan baru kas final. Nah, ini 3 itu ya cara mencarinya. Nanti teman-teman akan dapatkan seperti ini dulu ya. Satu, ini berarti adalah anggaran transaksi operasionalnya ya. Terus baru nanti teman-teman cari transaksi finansialnya apa aja. Oke, maaf. Transaksi finansialnya apa aja. Oke, yang nomor 1 ini transaksi operasi. Kedua adalah transaksi finansial. Baru yang ketiga adalah finalnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kita singgung aja sedikit dengan dari anggaran kas tersebut seperti ini saja. Yang perlu teman-teman ketahui adalah model persediaan, model dan model stokastik. Ya, teman-teman, selamat belajar. Semoga apa yang saya terangkan teman-teman bisa menangkapnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.